Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4, kelompok Kepulauan Talaut akan mempresentasikan sejarah Kepulauan Talaut meliputi letak geografis, bahasa, eksistensi, dan lain-lain. Dengan dosen pengampu kami, Ner Irfan Gaunan dan Encik Ilmu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Joel Bujro Lengkong dari jurusan Ilmu Sejarah dengan NIM 240911040002. Saya Prisliana Mamun dari Ilmu Sejarah dengan NIM 2409111013. Dan saya Ceri Lisa dari jurusan Ilmu Sejarah dengan NIM 240911040001. Terima kasih. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai alam dan budaya di Talaut atau orang-orang Talaut. Yang pertama, alam. Talaut berada di perbatasan antara wilayah Filipina atau berbatasan langsung dengan Filipina. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Talaut rata-rata tinggal di pesisir pantai atau di pantai lah. Ada juga orang Talaut yang tinggal di daerah gunung. Alam dari Kepulauan Talaut meliputi banyak hal. Yang pertama, satwa khas yaitu burung maleo Talaut sama burung nuri Talaut. Selanjutnya, hutan masih alami, banyak bukit kecil plus gunung api Karangetan di dekat Pulau Salibabu ikut memberikan drama alam walau bukan di Talaut langsung. Selanjutnya, budaya di Kepulauan Talaut. Budaya di Kepulauan Talaut, orang Talaut masih memakai bahasa Talaut, masih hidup dan dipakai sehari-hari. Aksen lokalnya enak didengar dan memiliki logat yang unik. Musik tradisionalnya pakai adat seperti gendang, gong, beserta tarian seperti tarian-tarian penyambutan. Selanjutnya, masyarakatnya terkenal kompak dan ramah. Ya, lebih ramah dari orang yang cuma seenaknya minta jawaban instan tiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Letak geografis Kepulauan Talaut. Seperti yang kita ketahui bersama, Kepulauan Talaut ini berada di paling utara Sulawesi Utara, yang mana berarti berbatasan langsung dengan Filipina. Secara administratif, masuk Provinsi Sulawesi Utara bersama saingannya dan Minahasa, tetapi Talaut posisinya paling atas. Koordinatnya sekitar 3 derajat sampai 5 derajat lintang utara dan 126 derajat sampai 127 derajat bujur timur. Talaut juga punya beberapa pulau utama. Yang pertama adalah Karakelang yang paling besar, Salibabu, Kabaruan, Miangas, dan pulau-pulau kecil yang lain. Talaut ini diapit oleh Laut Sulawesi di barat dan Samudra Pasifik di timur, termasuk zona cincin api, yang berarti bahwa jika ada getaran halus, biasanya masyarakat berpikir bahwa itu adalah gempa atau Masyarakat di Kepulauan Talaut terutama menggunakan bahasa Talaut, bahasa etnis yang termasuk dalam rukun Austronesia dan memiliki beberapa dialek seperti Talaut, Liru, Salibabu, Kabaruan, Kalongan, dan Nusa Terbukan di beberapa daerah yang berdekatan dengan Kepulauan Sagihe. Bahasa Sangir juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu, masyarakat Talaut juga memakai bahasa Indonesia dan Melayu Manado sebagai bahasa komunikasi
komunikasi umum, kedua bahasa ini sering digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, perdagangan, serta interaksi antar wilayah di Sulawesi Utara. Ini adalah bahasa Austronesia yang dipakai di gugus Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, tepatnya di Indonesia. Indikasi bahwa bahasa Talaut terancam punah dan kurang efektif, alasannya karena banyak anak-anak dan generasi muda di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara tidak lagi secara otomatis mempelajari dan menggunakan bahasa Talaut sebagai bahasa pertama. Bahkan generasi muda cenderung memakai bahasa lain, misalnya dialek Manado dan bahasa nasional. Kurangnya mobilitas penduduk karena banyak anak muda meninggalkan pulau untuk bekerja dan bersekolah di luar. Ketika itu mereka kehilangan kontak sehari-hari dengan lingkungan berbahasa Talaut, sehingga tidak terjadi transfer bahasa dari generasi ke generasi berikutnya. Indikasi bahwa bahasa Talaut tidak mempunyai sisa eksistensi bahasa. Di beberapa komunitas lokal, terutama kampung dan pulau, bahasa Talaut masih mungkin dipakai dalam komunikasi sehari-hari atau dalam konteks adat dan istiadat, terutama oleh generasi muda. Bahasa ini diakui secara identitas sebagai bagian khas budaya suku Talaut, dengan dialek dan variasi yang menjadi bagian warisan etnis. Jadi kesimpulan di sini bahwa bahasa Talaut tidak mati sepenuhnya, tetapi masih ada penutur, dokumentasi dan pengguna di komunitas lokal. Namun, Talaut tidak lagi efektif dalam artian bahasa utama hidup sehari-hari di banyak kalangan, terutama generasi muda. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 Kepulauan Talaut. Kami ucapkan Terima kasih. Sama-sama.